Tuhan, Shalom. Sekali lagi saudara-saudaraku, Shalom. Amin, puji nama Tuhan. Sungguh pada sore hari ini saudara-saudara, kita boleh berkumpul sekali lagi di tempat ini, di rumah ibadah kita. Mungkin setelah hampir 2 tahun ya, kita absen, meskipun tetap kita beribadah secara online. Tapi suasananya itu beda ya saudara, kita ibadah onsite, kita ibadah live seperti begini dibandingkan dengan ibadah online. Sungguh itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ayo kita yang berada di tempat ini ya, kita pasti tahu ada anggota keluarga kita yang sudah tidak bersama-sama dengan kita karena pandemi. Ya, saya sendiri kehilangan 3 orang saudara sepupu. Ya, sangat-sangat memukul sekali. Ya, kalau kita masih berada di tempat ini, sungguh saudara, sekali lagi kita boleh merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, juga kalau saudara melihat tempat ini sedikit ada perubahan, ya, sedikit ada renovasi. Saudara-saudara di sini yang terlibat dengan aktif, baik secara tenaga maupun secara finansial. Saudara tahu siapa saudara? Tuhan yang akan membalas dengan berkali-kali lipat. Ya, sekecil apapun yang saudara sudah sumbangkan. Saya lihat beberapa anak kaum muda kemarin itu mereka bersih-bersih di tempat ini. Oh, Tuhan melihatnya. Ya, dan Tuhan tuh tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Tuhan akan membalas dengan berkali-kali lipat. Ya, juga saudara-saudara yang lain yang sudah berkorban dalam bentuk finansial, juga Tuhan akan membalasnya dengan berkali lipat. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, kita menaikkan satu pujian. Sekali lagi kita boleh bersyukur hadirat Tuhan untuk memenuhi tempat ini. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Haleluya, syukur. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Haleluya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, menuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, Tuhan hadir di bait kudusnya. Bersama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin, haleluya, syukur. Saat umat mencari wajahnya, haleluya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kesyukur, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. 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 Syukur. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Penuhi kami ya Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan rumah-Mu ini ya Bapa. Oh, haleluya. 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 Biarlah hadirat-Mu boleh turun bersama-sama dengan kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Pendeta Timotius untuk memimpin dalam doa pembukaan. Bapak Pendeta Timotius untuk memimpin dalam doa pembukaan. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau pada saat sore ini Tuhan kami, haleluya Tuhan, terima kasih jemaat Gereja Logos boleh merayakan Natal pada saat hari ini Tuhan. Semua kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Dalam acara dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah Tuhan yang akan memimpin semua acara ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu pula Engkau urapi setiap hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, baik pemusik, baik worship leader, singer, baik juga untuk pembicara, bahkan setiap jemaat yang hadir, para undangan yang sudah hadir di tempat ini Bapa. Berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya begitu pula bagi jemaat-jemaat yang sedang dalam perjalanan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menghentar perjalanan mereka, sehingga boleh tiba sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menyerahkan seluruh acara ibadah Natal dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam berkat satu nama Allah yang tidak pernah gagal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Ya, kita bersyukur kita boleh mengadakan ibadah dengan prokes yang lumayan ketat. Ya, kita tetap menjaga kesehatan kita agar
kita tetap sehat ya, karena kesehatan itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian penuh sukacita, kita surga bergema. Amin. Yang mau tepuk tangan silakan tepuk tangan saudaraku ya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi saudaraku, oh sungguh penuh sukacita, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sekali lagi saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hai mari berhimpunan dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Amin. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia sang Raja. Bernyanyilah, telah kamu tentara malaikat turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia yang Raja. Hai
Puji nama Tuhan. Akan duduk kembali saudara. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Sungguh nama Tuhan kita dipermuliakan dan ditinggikan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, seorang anak telah diberikan kepada kita. Penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, amin. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri sambil menaikkan pujian ini. Penasehat ajaib, amin. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah
ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Mimbar saya kembalikan kepada hambanya, Bapak Pendeta Fredly yang akan melayani. Kekal, Raja damai. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru selamat dunia, Juru selamat dunia, Juru selamat dunia, Juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan kami, tapi Engkau mengangkat hidup kami, bahkan Engkau memberikan Yesus kepada kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini yang kami rayakan hari ini, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Ini yang kami rayakan pada malam hari ini, bahwa tidak ada orang satupun di dunia ini yang mengasihi kami seperti Yesus mengasihi kami, karena Dia rela memberikan hidupnya bagi kami. Biar malam hari ini Tuhan kami mengingat kembali kebaikan-Mu dan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Engkau mengurapi menguduskan kami semua, urapi kuduskan hamba-Mu, dan Engkau menyederhanakan setiap bahasa firman-Mu Tuhan, sehingga semua kami yang datang mendengar firman-Mu mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dan demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Mari kita langsung buka Alkitab kita sama-sama dalam Injil Matius pasal yang pertama. Sekali lagi Injil Matius pasal yang pertama, kita baca mulai di ayat 18. Sekali lagi Injil Matius pasal yang pertama, kita baca mulai di ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bahwa waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang apa saudara? Tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24 terakhir. Perhatikan ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin.
Nah, saudara, hari ini saya beri judul firman Tuhan, intervensi Tuhan atau campur tangan Tuhan, ya. Kalau saudara baca Alkitab yang kita baca tadi, Maria mengandung oleh Roh Kudus, dan sebagai suaminya atau tunangannya, Yusuf itu berencana menceraikan Maria, ya. Bahkan ayat 20 tadi yang kita baca, dia sudah mempertimbangkan. Artinya begini, dia betul-betul sudah bulat keputusannya akan menceraikan Maria. Tapi kalau saudara perhatikan Alkitab, ternyata keputusannya kemudian berubah, rencananya kemudian berubah. Yang tadinya dia hendak menceraikan Maria, tapi besoknya Alkitab berkata keputusannya berubah, dia tidak jadi menceraikan Maria. Nah, kenapa Yusuf tidak jadi menceraikan Maria? Ternyata kalau saudara perhatikan ayat yang kita baca tadi, pada waktu malam nampaklah malaikat dalam sebuah mimpi kepada Yusuf. Jadi malaikat Tuhan itu bela-belani disuruh oleh Tuhan menampakkan diri dalam sebuah mimpi kepada Yusuf. Untuk apa? Untuk supaya mencegah Yusuf melakukan apa yang dia sudah pertimbangkan, atau mencegah Yusuf melakukan apa yang dia sudah rencanakan, yaitu menceraikan Maria. Nah, saya baca ayat ini, saya sungguh gimana ya, saya bertanya-tanya begini, kenapa saudara tahu ya? Pernah nggak Anda dalam sebuah persimpangan, Anda udah mutusin besok kita akan lakukan ini, ya, besok saya sudah rencana ini Pak, tapi tiba-tiba rencanamu berubah, tidak sesuai dengan apa yang engkau rencanakan. Nah, saya yakin betul, ya, meskipun tidak ditulis dalam Alkitab, saya yakin betul hari itu, kalau seandainya malaikat Tuhan tidak menampakkan diri dalam sebuah mimpi kepada Yusuf, saya yakin hari itu Yusuf akan meninggalkan Maria. Tapi kenapa Yusuf tidak meninggalkan Maria? Karena ada campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan dalam rencana Yusuf. Saya mau beritahu bagian yang pertama, dengarkan baik-baik ini, ya. Setiap orang punya rencana. Yang punya rencana bilang amin. Bahkan beberapa orang berkata, Pak, sebelum pandemi saya punya banyak rencana. Ada yang pengen merencanakan sebelum pandemi melebarkan usahanya. Ada yang berencana sebelum pandemi, saya pengen tambah toko Pak, buka toko lebih lagi. Ada orang sebelum pandemi, Pak, saya rencana menikah Pak. Pak, saya rencana Pak, mau jenguk cucu saya di luar negeri. Sebelum pandemi kita punya banyak rencana. Tapi beberapa orang mungkin berkata hari ini, Pak, gara-gara pandemi Pak, ya. Beberapa orang mungkin berkata, Pak, gara-gara COVID, semua berantakan rencana saya. Saya mau beritahu kepada saudara, rencana kita boleh berantakan, rencana Tuhan atas hidup kita tidak akan berantakan. Bisa bilang amin? Rencanamu bisa gagal, rencana Tuhan tidak pernah bisa gagal dalam hidup kita. Itulah sebabnya kadang orang kecewa dengan Tuhan dan berkata, Pak, kenapa saya udah rencana matang-matang, kenapa tidak terjadi seperti apa yang saya rencanakan? Saudara, jangan lupa, Anda bisa punya rencana, tapi Tuhan juga punya rencana atas hidupmu. Karena itu jangan banyak mengeluh, jangan marah dengan Tuhan ketika apa yang engkau rencanakan tidak jadi kenyataan. Bisa bilang amin? Kenapa? Karena saya tahu setiap rencana yang gagal sekalipun ada tangan Tuhan yang sedang mengintervensi. Kenapa? Karena Tuhan tahu kadang-kadang rencana kita tidak sebaik dengan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Bisa bilang amin lebih keras? Kadang-kadang kita tidak sadar, kita udah berkata, Pak, saya sudah rencana yang terbaik. Saya mau beritahu, kalaupun engkau sudah berencana dengan terbaik, tapi bagi Tuhan belum cukup baik. Karena Tuhan pengen memberikan kita yang lebih baik. Saya bisa dengar kata amin untuk itu. Amin. Berapa banyak yang percaya hari ini kau berkata, rencanaku mungkin terbaik, tapi rencana Tuhan jauh lebih baik. Bisa bilang amin. Nah, bahkan kalau saudara perhatikan baik-baik, ternyata juga dalam pasal yang kedua, ya, di ayat yang ke-11, Tuhan juga mengintervensi orang Majus. Kalau saudara baca, lihat ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Matius pasal 2 ayat 11.
Ya, melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat hartanya, bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, mur, dan kemenyan. Nah, lihat ayat 12. Saya kebiasaan lihat sini karena saya masih berpikir slide-nya di sini. Jadi saya sering kali begini, saudara ya. Ternyata udah di atas. Ini lebih baik, puji Tuhan. Ya. Dan ayat 12 perhatikan. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Artinya begini, orang Majus udah rencana pulang lewat Herodes. Betul nggak? Tapi di tengah jalan Alkitab berkata Tuhan menampakkan diri lewat mimpi, lalu mereka berubah rencananya. Makanya begini saudara ya, Anda perlu sadar betul begini, setiap rencanamu yang tidak terjadi, percayalah di balik semua rencanamu yang tidak terjadi, ada rencana Tuhan yang sedang mengintervensi hidupmu, supaya rencana Tuhan yang lebih baik dan terbaik itu yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Bisa bilang amin. Saya pengen lihat tangan-tangan yang bersyukur untuk setiap rencananya yang gagal masa pandemi. Beberapa orang mungkin berkata ini baru pertama kali orang disuruh bersyukur untuk rencananya yang gagal. Tapi kenapa kita bersyukur? Bukan karena rencana kita gagal, tapi karena kita tahu rencana kita gagal, karena kita tahu ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik sedang digenapi dalam hidup kita. Kita bilang amin. Nah, pertanyaannya begini, berikutnya adalah begini, ya. Kenapa sih Tuhan itu mau repot-repot kirim malaikat untuk mengintervensi rencana Yusuf, rencananya orang Majus, sehingga rencana mereka gagal? Kenapa sih Tuhan repot-repot melakukan itu? Nah, saya mau beritahu yang pertama adalah karena begini, ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memulai dari awal rencananya dalam hidup mereka. Saudara tahu kelahiran Yesus itu bukanlah rencana manusia. Saya bisa dengar kata amin. Nah, mungkin Anda berkata, kalau itu saya udah ngerti, Pak. Ya. Tapi pertanyaan saya berikutnya adalah begini. Anda percaya nggak kelahiranmu sendiri itu adalah rencana Tuhan? Banyak orang yakin kelahiran Yesus adalah rencana Tuhan, tapi tidak yakin bahwa kelahiran dirinya sendiri adalah rencana Tuhan. Banyak orang berkata, Pak, anak saya yang lahir ini saya tidak rencanakan, Pak. Tahu-tahu brocol, Pak, di masa pandemi. Ya. Ada orang berkata, Pak, ini cucu saya nggak rencanakan, Pak. Tahu-tahu anak saya ngomong, waduh saya sudah KB, tahu-tahu hadir, Pak, cucu saya. Saya beritahu kepada saudara, mungkin orang tua tidak merencanakan kelahiran anak itu. Tapi Anda percaya nggak? Kalau Yesus lahir karena rencana Tuhan, maka engkau juga harus yakin diri kita lahir karena rencana Tuhan. Tidak ada orang yang terlahir tanpa rencana Tuhan. Gak ada. Karena itu Anda perlu yakin, bangkitkan dirimu dan berkata begini, aku terlahir dengan rencana Tuhan. Bisa bilang amin. Aku lahir bukan hanya karena rencana papa mamaku, tapi aku lahir ada di dunia ini karena rencana Tuhan. Ada orang itu karena tidak punya rencana punya anak, anaknya diaborsi, minum obat, minum apa saja dia minum supaya anaknya bisa keguguran. Tapi nggak gugur-gugur. Kenapa nggak gugur? Karena Tuhan punya rencana atas anak itu. Ada orang dijaga setengah mati tetap keguguran. Ada orang dibiar-biarin tidak keguguran. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana atas semua kelahiran kita. Bahkan saya yakin betul Anda hidup di zaman pandemi itu pun merupakan bagian dari rencana Tuhan. Saya bilang amin. Itulah sebabnya kalau Anda tahu bahwa hidupmu adalah dalam rencana Tuhan, makanya begini, bagian yang kedua, dengarkan baik ini. Tuhan tidak pernah membiarkan ada orang yang akan menggagalkan rencananya dalam hidupmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Bisa bilang amin.
bahkan diri kita sendiri yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita, Tuhan tidak akan biarkan. Terbukti Yusuf sudah berencana meninggalkan Maria, ya. Yusuf udah berencana meninggalkan Maria, tapi Alkitab berkata Yusuf digagalkan rencananya karena itu bukan rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan satu orang pun manusia di muka bumi ini yang akan menghancurkan setiap rencananya atas hidup kita. Makanya begini, kalau Anda bekerja lalu Anda berkata, Pak, orang itu loh mencoba menghancurkan saya beritahu, orang itu mungkin bisa menghancurkan Anda, tapi dia tidak pernah bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam hidupmu. 1000 kali Anda boleh jatuh, Tuhan punya rencana Anda akan naik kembali. 1000 kali orang nipu Anda, kalau Tuhan punya rencana atas hidupmu, engkau akan dibangun kembali oleh Tuhan. 1000 kali Anda boleh bangkrut, kalau Tuhan punya rencana atas hidupmu, dari jurang kebangkrutan pun Tuhan bisa angkat engkau kembali. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan ada orang siapapun menggagalkan rencananya dalam hidupnya, hadap kita. Bisa bilang amin? Bahkan kalau saudara perhatikan ya, si Abraham, ya, Abraham sudah mengambil Hagar, ya kan? Lalu lahir Ismail. Lalu apakah Tuhan biarkan begitu saja? Tidak, rencananya tetap jalan sampai Ishak lahir. Kenapa? Karena rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh rencana manusia. Rencana Tuhan tidak pernah bisa dibatalkan oleh tangan manusia. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, di hari Natal ini agak berbeda, saudara. Kita Natal di tengah-tengah pandemi, tapi saya rindu kita datang hari ini kita berkata begini, Tuhan, rencanaku bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupku. Mungkin engkau berkata, Pak, di masa pandemi ini ada banyak orang jahat, justru ganjel saya, Pak, justru mencoba menjatuhkan saya, Pak, justru mencoba membunuh bisnis saya, atau mungkin mencoba menggagalkan. Ada banyak rencanamu. Saya mau beritahu, kalau engkau hidup dalam rencana Tuhan, tidak ada satu orang pun bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Bisa bilang amin? Terus bagian kedua, kenapa sih Tuhan harus intervensi rencananya atas hidup setiap kita? Kalau saudara lihat pasal yang kedua kembali, lihat ayat yang ke-13. Setelah orang Majus itu berangkat, ayat 13 pasal 2. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan apa? Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir apa? Ke Mesir. Nah, saya mau tunjukkan bagian yang ketiga gini. Kenapa Tuhan harus intervensi? Kalau saudara tadi baca, orang Majus bawa persembahan kepada Tuhan Yesus, ya, bayi Yesus, ya. Kalau ada orang ngasih kepada bayi, itu biasanya yang pakai siapa? Yang pakai siapa? Saya masih ingat anak pertama saya lahir, banyak orang datang, dibawain kalung, dibawain cincin, dikasih anak pertama, betul nggak? Saya mau tanya, itu yang make atau yang kemudian kalau orang tuanya butuh uang didol, itu apa anaknya yang bayi atau orang tuanya? Halo? Orang tuanya sing duwe, betul nggak? Orang tuanya. Kalau saudara tahu, itu dikasih emas, mur, dan kemenyan. Ini kemenyan bukan kayak perdupaan, bukan, itu minyak wangi, parfum, mahal harganya. Kalau saya tanya sama Anda,
Kalau anak Anda yang masih bayi tiba-tiba di masa pandemi ini dikasih hadiah sama orang uang 5 miliar, kira-kira apa yang dalam pikiran orang tuanya? Meneng toh ya? Kira-kira apa dalam pikiran orang tuanya kalau Anda punya uang 5 miliar dikasih kepada anakmu yang masih bayi? Saya yakin kalau orang tuanya nggak punya rumah, dia mulai mikir gini, besok tuku rumah. Betul nggak? Kalau orang tuanya punya mobil dan mobilnya udah jelek, dia akan ngomong apa? Besok ngapain? Beli mobil, padahal uangnya dikasih kepada anak bayinya, betul nggak? Tapi yang menguasai siapa? Yang menguasai siapa? Orang tuanya. Besok jalan-jalan ke Bali, besok jalan-jalan ke mana kek, betul nggak? Mumpung ada uang 5 miliar dikasih orang Majus, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak itu? Betul. Tapi kalau saudara lihat ya, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf malam itu dalam mimpi. Saya yakin malam itu mereka begadang, Maria dan Yusuf begadang merencanakan dipakai apa ya? Betul nggak? Mungkin Yusuf berkata kepada Maria, Maria, kamu ini habis melahirkan, bajumu kekecilan semua. Besok borong baju. Mumpung ono duit dari orang Majus, betul nggak? Mungkin Maria berkata, Pah sepatumu wes elek, tuku sing akeh. Wes ono duit dikasih oleh orang Majus. Tapi kalau saudara tadi baca ya, malam itu juga mereka, Alkitab berkata malaikat menampakkan diri dan berkata, pergi malam itu juga ke Mesir. Saudara tahu pergi ke Mesir itu pergi ke luar negeri, bukan pergi ke Bali, bukan pergi ke Sumatera, bukan pergi ke Kalimantan, bukan, pergi ke luar negeri. Dan semua kita tahu orang kalau pergi ke luar negeri tanpa famili, tanpa keluarga, mesti bawa uang banyak, betul nggak? Lah uangnya dari mana? Dari orang Majus yang disuruh Tuhan ke antar emas, mur dan kemenyan kepada mereka. Kenapa saudara tahu Tuhan mengintervensi hidup Yusuf? Saudara tahu kenapa? Karena satu-satunya Tuhan punya rencana atas hidup kita sebenarnya begini. Kalau engkau diberkati, jadilah berkat. Kok sepi amennya? Kok gak ono sing amen? Bisa bilang amin? Karena seringkali kita pikir rencana Tuhan hanya satu, memberkati kita, berhenti sampai di situ. Saya mau beritahu, rencana Tuhan atas hidup kita diberkati, jadi berkat. Makanya begini, malaikat Tuhan bela-belani datang kepada Maria, kepada Yusuf dalam suatu mimpi. Pakai uangmu itu, larikan diri ke Mesir, menyelamatkan bayi Yesus. Pakai uangmu untuk kemuliaan Tuhan. Nah banyak orang berkata begini, Pak, masa pandemi ini Bapak ngomong kayak gitu. Justru ini waktu yang baik untuk Anda dipakai Tuhan. Kok aminnya sepi ya? Bisa bilang amin? Saudara tahu, Ishak, Alkitab berkata justru tambah diberkati di masa kelaparan. Kita ini belum kelaparan. Saya tadi keluar ketemu para Asyir, rupanya meskipun saya pakai Asyir, mereka mengenali saya. Lalu ngomongin, Pak Verly tambah gemuk kayaknya. Oh iya Pak. Artinya apa? Gak kelaparan. Bahkan di masa pandemi ini banyak orang tambah gemuk, gak kelaparan. Bisa bilang amin? Kita gak kelaparan. Dan saya yakin Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita. Makanya begini, saudara tahu ya, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan rencanamu yang terjadi dalam hidupku. Saya beritahu Tuhan mengintervensi hidupmu. Bahkan saya percaya malam hari ini Anda tidak kebetulan datang hari ini, karena Tuhan punya rencana atas hidupmu untuk dengar khotbah ini. Bahwa Tuhan bukan hanya merencana memberkati engkau, tapi Tuhan juga rencana menjadikan engkau berkat. Nah kalau ngomong kayak gini mulai sepi aminnya. Kalau saya bicara Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, oh amin, amin. Tapi kalau Tuhan pengen pakai engkau jadi berkat, saya bisa dengar kata amin yang lebih besar. Bisa lebih besar lagi?
Oleh anugerah Tuhan, saya melihat gereja ini luar biasa. Amin. Saya bisa khotbah sambil ke sana sekarang. Betul nggak? Saya bisa khotbah sampai ke sana. Luar biasa. Tapi saya tahu gedung ini ada direnovasi itu karena ada orang yang berkata begini, aku dipakai Tuhan, rencana Tuhan bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat. Nah pertanyaannya begini, kenapa Tuhan pilih Yusuf? Kenapa Tuhan pilih Yusuf? Ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Baca sama-sama dalam Injil Matius tadi, pasal yang pertama di ayat yang ke-19. Perhatikan ini. Matius pasal yang pertama tadi, kita baca di ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini, karena Yusuf suaminya seorang yang, sekali lagi, karena Yusuf suaminya seorang yang, sekali lagi, bisa lebih keras lagi, karena Yusuf suaminya seorang yang, saya mau beritahu kenapa Tuhan pakai Yusuf, karena begini, Alkitab mencatat dia tulus hatinya. Saya mau beritahu, orang tulus itu gampang dibentuk Tuhan. Bisa bilang amin? Orang tulus itu gampang diatur Tuhan. Makanya begini, Tuhan nampak dalam mimpi, sekali aja Tuhan nampak dalam mimpi, dia langsung taat. Satu kali Tuhan berfirman kepadanya, dia langsung taat. Kenapa saudara tahu? Karena orang tulus itu gampang ditoto. Pelayan Tuhan yang tulus untuk Tuhan itu kena ditoto. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Anak-anak Tuhan yang tulus itu gampang diatur Tuhan. Yang gak tulus iki loh saya ngangil ditoto. Tapi di sini gak ada. Katakan amin. Saya lihat dari mimbar semua wajah-wajah tulus. Amin. Wajah neto yang saya lihat tulus, emboh hatine. Tapi Tuhan berkata, Yusuf itu orang yang tulus. Makanya setiap kali Tuhan ngomong, langsung jalan. Nggak ngomong, oke siap Tuhan. Bahkan malam-malam Tuhan berkata, pergi ke Mesir. Malam itu juga dia berangkat. Dia tidak ngomong, sesok ae Tuhan saya ngantuk, atau minggu depan ae Tuhan. Tidak, hari itu juga, malam itu juga dia berangkat ke Mesir. Karena orang tulus gampang diatur Tuhan. Bahkan kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat sama-sama satu contoh yang saya mau bagikan kepada Anda. Dalam Kejadian pasal 20 ayat yang keempat. Kejadian pasal 20 ayat 4, firman Tuhan berkata begini. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Jadi begini ceritanya, ya. Abraham itu ngaku Sarah itu saudaranya. Karena dia ngaku Sarah saudaranya, maka Abimelek jatuh cinta kepada Sarah. Lalu Sarah ingin diambil jadi istrinya. Tapi Alkitab berkata sebelum Sarah ngumpul dengan Abimelek, atau sebelum Abimelek menghampiri Sarah, Tuhan ngomong, hati-hati, kamu akan aku bunuh. Lalu Abimelek berkata begini, aku ini apakah engkau akan membunuh bangsa yang tak bersalah? Kenapa? Karena lihat ayat 5. Ayat 5. Bukankah orang itu sendiri atau Abraham mengatakan kepadaku bahwa Sarah itu saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Jadi baik Abraham maupun Sarah sama-sama ngomong, kita saudara bukan suami istri. Makanya Abimelek ambil dia untuk jadi istrinya. Perhatikan ini kalimat selanjutnya ayat 5. Baca sama-sama. Baca sama-sama ayat 5. 2, 3. Jadi dia ngomong gini, ini aku lakukan dengan hati tulus loh. Aku bukan mau rebut bojone orang, bukan.
Dia ngomong aku saudaranya, suaminya ngomong Sarah saudaranya, istrinya pun ngomong Abraham saudaranya. Makanya dia ngomong, aku ini lakukan dengan tulus. Lalu lihat ayat 6. Ayat 6 berkata begini. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Ya. Baca sama-sama ayat selanjutnya. Lihat. Aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Jadi Tuhan juga tahu hatinya Abimelek. Makanya dia bilang, aku tahu. Makanya aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sehingga aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Lalu Tuhan suruh kembalikan istrinya. Dan hari itu juga, kalau saudara baca ayat selanjutnya, Abimelek membalikno Sarah kepada Abraham. Kalau saudara perhatikan baik-baik ini, orang tulus kena gampang diatur. Bisa bilang amin. Makanya yang angel-angel diatur itu, coba cek hati kita. Jangan-jangan kita pelayanan gak tulus. Jangan-jangan kita ke gereja gak tulus. Jangan-jangan kita lakukan apapun tidak tulus. Karena Alkitab bilang dengan sendirinya, orang tulus itu gampang dikandani. Bisa bilang amin. Orang tulus gampang dikandani. Saya berdoa hari ini ketika Tuhan mencari orang tulus untuk diberkati dan jadi berkat. Tuhan berkata pada setiap kita hari ini, ternyata di gereja Logos kayak orang tulus. Oh, lihat kanan kirimu. Saya tahu itu orang tulus. Anda bilang, lihat, ngomong kepada kanan kirimu lah. Kalau Anda suami istri ngomong, Pak, kau tulus. Aku bisa lihat wajahmu, tapi mboh hatimu. Atau apalah, ya. Orang-orang tulus bilang amin. Itulah sebabnya hari ini saya percaya begini, di masa-masa sukar kayak gini, Tuhan lagi mencari orang-orang tulus, supaya setiap rencananya Dia genapi dalam hidup kita, dan Dia memberkati dan jadi berkat untuk semua rencana Tuhan yang hebat atas hidup kita. Saya mau baca di ayat yang terakhir, sambil saya minta tolong pemain musik bisa kembali ke tempatnya. Dalam Mazmur pasal yang ke-7, kita baca di ayat 8 atau ayat yang ke-9 di sini ya. Mazmur pasal 7 ayat 9. Saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama. Lihat, baca sama-sama ayat terakhir ini. Firman Tuhan berkata begini, 2, 3. Tuhan, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Dia berkata begini, pemazmur berkata gini, Tuhan itu mengadili bangsa-bangsa, hakimi aku Tuhan. Biasanya orang minta dihakimi Tuhan atau minta dibela sama Tuhan karena dia tahu dirinya benar, betul nggak? Tapi satu hal yang luar biasa dari pemazmur berkata, hakimi aku Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Bukan hanya aku pengen jadi orang benar, tapi Tuhan pengen kita jadi orang tulus. Banyak orang membanggakan dirinya benar di hadapan Tuhan. Banyak orang berkata, Pak, saya orang baik loh Pak, saya orang benar loh Pak, saya baik. Makanya kita mau berperkara dengan orang karena kita yakin diri kita benar. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir hari ini, beradikah engkau bilang kepada Tuhan ini, Tuhan cek hatiku, apakah engkau dapati aku adalah orang-orang tulus di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu hari ini, dan saya berdoa hari ini, setiap orang didapati Tuhan berkata, anakku, engkau adalah orang-orang tulus. Aku akan pakai kau, semua rencanaku akan aku genapi dalam hidupmu. Justru di masa-masa sukar, di masa pandemi ini,
Engkau akan lihat Tuhan akan buka jalan untuk hidupmu. Engkau akan lihat banyak pintu tertutup akan aku bukakan kepadamu. Karena aku tahu orang-orang tulus bisa dipercaya Tuhan. Orang-orang tulus bisa diatur oleh Tuhan. Rencana Tuhan terjadi atas hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tundukkan kepala saudara sama-sama. Katakan, hidupku di dalammu, hidupku di tanganmu. Rencana yang berindah ada padaku. Walau belum terjadi, walau belum terjadi, walau belum terlihat, namun aku percaya pada janjimu. Angkat tanganmu sama-sama yang percaya. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang berkuasa. Amin. Tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Oh, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja. Dengan imanmu katakan, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Mari dari awal dengan imanmu katakan, hidupku dalam-Mu Tuhan. Oh, hidupku di dalam. Katakan, hidupku di tangan-Mu Tuhan. Yang percaya katakan, rencana yang indah, yang terindah ada padaku. Walau belum terjadi, walau belum terjadi, walau belum terlihat, namun aku percaya pada janji-Mu. Angkat tanganmu lagi dan dengan iman katakan, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Oh, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan pasti terjadi dalam hidupku. Saudara, hari Jumat atau 2 hari yang lalu saya ada di sini, masa persiapan tempat untuk ibadah. Ya, saya ngobrol banyak dengan Ibu Gembala. Selama beberapa waktunya saya ngobrol dan saya dengar ada satu statement Ibu Gembala. Dia cerita panjang tentang pelayanan Bapak Gembala mulai dari awal
sampai gereja ini ada. Lalu satu hal yang tertanam di hati saya, Ibu Gembala ngomong begini, Bapak Gembala itu tulus, jadi saya bisa percaya dia. Tahukah saudara, orang tulus gampang dipercaya. Suami yang tulus dipercaya sama istrinya. Ada suami berkata, Pak, istri saya nggak bisa percaya sama saya. Jangan-jangan Anda nggak tulus. Ada istri berkata, Pak, suami saya nggak percaya saya. Jangan-jangan Anda nggak tulus, Bu. Ada orang berkata, Pak, kenapa Tuhan nggak percaya saya? Jangan-jangan kita nggak tulus. Hari ini, sebelum nanti kita masuk lebih lanjut, saya pengen kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan selidiki hatiku, biar Engkau temukan hatiku tulus hari ini. Pakai hidupku Tuhan, pakai hidupku biar setiap rencanamu terjadi dalam hidupku. Bapak, hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat, tangan-tangan yang terbuka yang berkata, Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pakai hidup mereka Tuhan, agar setiap rencana Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menemukan ada banyak orang tulus di tempat ini. Ada banyak orang yang akan dipakai Tuhan di tempat ini. Akan ada banyak orang yang diberkati Tuhan di masa pandemi. Akan ada banyak Tuhan bukakan jalan untukmu di masa pandemi ini. Karena engkau tulus, engkau dipakai Tuhan. Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Engkau jadi berkat buat gereja ini. Engkau jadi berkat buat banyak orang. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati orang-orang tulus di tempat ini Tuhan. Biar hidup kami boleh dipakai Tuhan luar biasa. Hidup kami tanpa intrik Tuhan, tapi hidup kami melayani Tuhan dengan tulus. Kami melayani Tuhan dengan tulus. Kami beribadah dengan tulus. Bahkan kami memberi dengan tulus. Kami melakukan semuanya dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya kami percaya berkat-Mu tercurah atas gereja ini. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas gereja ini. Karena orang-orang tulus ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus meteraikan kebenaran firman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap atau setiap kita yang percaya Tuhan punya rencana atas hidup kita, sama-sama katakan amin. Karena masa pandemi, kita merayakan Natal ini tidak memakai lilin-lilin yang harus ditiup, supaya kita tidak melepas masker. Sebagaimana anjuran protokol kesehatan, tetap kita pakai masker. Hari ini kita memakai lilin elektrik. Kita akan nyanyikan lagu dulu, harap nanti kita sama-sama berdoa. Sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal terus, jaga anak yang maha kudus, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malaf, anak dalam malaf, anak dalam malaf, anak di dalam malaf. Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata. Terang besar turunlah.
terang besar. Turunlah waktu tentara surgawi megah. Waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap. Ingat dunia yang gelap. Ingat dunia yang gelap. Sekali lagi, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Siapa yang belum lelap? Siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggallah terus. Ayah bunda yang tinggallah terus. Jaga anak yang maha kudus. Jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam. Anak dalam malam. Anak di dalam malam. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini Tuhan, bukan karena kami kuat, bukan karena kami pintar menjaga diri, bukan karena kami minum berbagai macam vitamin ya Bapak, sehingga kami lepas dari semua COVID itu. Tuhan kami tahu, semua itu karena kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar bagi kami semua, sehingga kami ada seperti kami ada saat ini ya Bapak. Kami mengucap syukur buat semua itu Tuhan. Walaupun banyak di antara kami yang sudah mendahului, tetapi kami bersyukur Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Jangan pernah Engkau beranjak Tuhan dari kehidupan kami. Biar tangan kasih-Mu tetap melingkupi kami, sebagaimana Engkau melindungi bangsa Israel saat tulah terjadi di Mesir. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau akan melindungi kami semua, sehingga sampai Engkau datang menjemput kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya itu. Tak habis-habisnya kami menaikkan syukur kami Tuhan. Serasa lidah kami terlalu keluh untuk mengatakan kebaikan dan kemurahan-Mu. Tidak ada satu pena yang sanggup menulis Tuhan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Tapi kami hari ini mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Dan biar kiranya Tuhan, pakai kehidupan kami yang sisa ini, masing-masing pribadi yang ada di tempat ini, sebagaimana Engkau percayakan bagi kami ya Bapak. Biarlah kami boleh melayani Tuhan. Di dalam kehidupan kami senantiasa melayani Engkau, sampai Engkau satu kali menjemput kami di atas awan-awan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya itu. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar kiranya Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami pada malam hari ini ya Bapak. Berkatilah Tuhan bagi Pak Ferry yang sudah melayani kami. Kiranya Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati rumah tangganya, dan biar semuanya Tuhan berada di dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Dengar dan jawab doa kami Tuhan. Karena doa kami tidak akan pernah kami naikkan di dalam ilah yang lain, tetapi di dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Malam saudara, shalom. Tidak lupa dari tempat ini saya menyampaikan bersama keluarga menyampaikan selamat hari Natal tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara, sedikit ada satu pengumuman ya. Jadi kita sudah mulai melakukan ibadah onsite, juga tetap streaming juga, onsite juga. Jadi untuk ibadah selanjutnya akan dilakukan tanggal 31 Desember. Ibadah tutup dan buka tahun di tempat ini dimulai jam 7 malam. Ya, dimulai jam 7 malam, ibadah tutup dan buka tahun. Ya, sama seperti ini, kita tetap memakai prokes, pakai masker, social distancing juga untuk saya minta tolong untuk check in di QR code di Peduli Lindungi itu ya saudara, karena kita juga kita taat kepada peraturan pemerintah. Ya, mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dijalankan satu kali dan kita akan naikkan satu pujian Gita Surga. Hai mari berhimpun. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Ya, hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria. Tuh, mari saudaraku kita bersama-sama bangkit berdiri, menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Oh haleluya, Tuhan sudah hadir buat kita. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang Raja, sembah dan puji Dia sang Raja, sembah dan puji Dia sang Raja. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Saya undang Bapak Hendrata untuk memimpin dalam doa penutup dan doa berkat. Bapak Hendrata. Dan puji
puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang telah Tuhan berikan kepada kami semua segenap sidang Jemaat GPT Logos pada malam hari ini Tuhan. Sehingga kami dapat mengawali acara ibadah yang perdana selama musim pandemi ini Tuhan, dalam ibadah Natal malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang telah Tuhan tunjukkan di dalam selama masa pandemi sampai hari ini Tuhan. Kalau kami dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kuat dan dalam keadaan bisa beribadah, syukur adalah kasih dan anugerah yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan senyambang perpanjangan usia yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini Tuhan. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami berjalan di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami berjalan di dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Supaya yang kami persembahkan di hadapan-Mu adalah sebuah ketulusan hati kami Tuhan. Untuk mengikuti setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kami. Untuk menikmati setiap proses yang Tuhan kehendaki yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Tambahkan iman dan Roh Kudus di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami dapat menutup akhir tahun 21 ini Tuhan, dengan hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas acara ibadah Natal yang telah Tuhan pimpin dan bimbing mulai dari awal sampai selesainya. Berkati worship, singer, pemusik. Terus berkati seluruh sidang jemaat GPT Logos yang pada malam hari ini dapat bersama-sama beribadah. Secara khusus juga berkati Ibu Gembala sidang kami Tuhan, di dalam perjalanan kesendirian kehidupannya, beserta anak, menantu, dan cucu-cucunya. Tambahkan kekuatan secara fisik teristimewa, secara kerohanian, untuk dapat terus memimpin, membimbing kami menuju padang rumput yang hijau dan air yang jernih. Berkati negara dan bangsa kami, negara Indonesia, agar senantiasa aman, tentram, dan damai. Agar aparatur negara kami dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bijaksana. Dan krisis penyakit virus corona segera dapat teratas. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan. Kami mohon kasih dan para malaikat-Mu berjalan bersama-sama kami di sepanjang perjalanan kami menuju rumah kami atau tujuan kami masing-masing Tuhan. Dan berkati acara ibadah yang terakhir dalam tahun ini, dalam tanggal 31 Desember, supaya kami dalam keadaan sehat untuk dapat mengikuti acara ibadah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kiri kita di atas kepala untuk semua doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, dan letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda kita pasrah dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tanda kita pasrah dengan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk berjalan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati sama-sama katakan, selamat malam, selamat malam, selamat Natal, Tuhan memberkati.